Teteh mete. Oh, Teteh. Mohon. Dari Bandung berarti. Bukan, saya dari Garut, Pak. Pak Hendra ketemu lagi. Iya. Ya, maksudnya Pak siapa? Bali lah. Pak saya Pak. Ya. Kenapa dia artinya? Rahma. Oh iya, iya kemarin Beda. dia. Kemarin itu buat yang motor. Dulu dia waktu itu di APM. Iya APM. Nah, saya kenalnya waktu jadi APM. Nggak tahu sekarang di mana sih? Di Vario. Hah? Vario. Vario itu apa? APM kali ya. Oh, Vario. Ciko. Nah, Ciko. Ini tiba-tiba dia dekat Vario. Pak, ada pemirsa siapa? Siapa nih? Saya juga bukan APM. Terus tadi ketemunya dia kapan? Waktu di? Saya belum di APM. Oh, masih di APM. Belum, waktu itu sih dia udah nggak ada. Nah, terus kenalnya? Kenal dari orang lain aja, belum nggak ada yang Si ibu itu masih di situ, Bu siapa? boleh nih. Bu Lili. Sejak Korea masuk ini. Oh, sekarang Korea. Dulu Korea. Kan awal Malaysia kan? Malaysia. Nah, Korea Malaysia rupanya. Korea Malaysia. Orang Korea tinggal di Malaysia. Oh, sejak Korea juga. Masuklah global dari Malaysia kan. Jadi ya agak sulit lah. Oh, di mana sekarang Bu Lili? Usaha di Oh, di Cikarang. tuling gitu. Suling, ini bukan suling, lebih ke arah kayak karasan sih. Pas datang dulu ya. Iya, kan di Korea ya, Bu sih dia itu kan. Ada lagi satu lagi atas tengah-tengahnya itu Bu Lili, satu lagi Pak Agi. Lupa, karena dia duluan resign tuh. Terus dia Lucunya bang, untuk APM kliennya JNB juga bang. oh iya. Kliennya JNB juga. Emang Pak Hendranya berarti. Oh, apanya yang di apa Pemeriksaan, pemeriksaan pajak. Oh. Kita pegang klien sama klien. iya, iya. Ya boleh juga. Sekarang masih? Masih bisa. Dulu kayaknya nggak pakai ya. Dulu zaman saya kayaknya mereka aja tuh nggak pakai konsultan. Mungkin. Iya. Kita start klien kayaknya. Sebelum saya. Kayak JNB. Sebelum saya. Sebelum saya. Iya. Dia ketemu Ibu Lili, ketemu nggak Bu? Bukan saya pegang kebetulan bang. Oh. Di sebelah cuma sama JNB. Itu. Oh, ada pemilik pasti. Bu Lili kan udah lama tuh saya. Iya. Lili Cindra Kasih. Iya. Cindra Kasih. Cindra Kasih. Oh, ada Cindra. Cindra. Halo, Pak. Baik, kita baru ketemu ya. Kenapa kemarin ke pabrik, Pak? Kok lain? Kalau sekarang pabrik beda ya, Pak? Benar, lain. Bisa Lebih ya apa? pensiun. Lebih Dia apa? beda. Lebih muda, lebih Nanti kanal kemana kejauhan Pak? Hah? Kejauhan. Oh iya, benar. Sekarang Oh, lebih gitu ya. dekat ya. Sekarang lagi intimate katanya ruangnya. Intimidating. Intimidating. Aduh. Ibu sebelum ke itu nih saya mau buat tuh tentang ini kan dalam rangka PTS imunisasi. Iya. Mungkin ini kan yang akan mendatangkan kota integritas ibunya boleh minta ini nama lengkap. Direktur aja kali pesen. Ini apa nih dalam rangka Kota pembentukan mana? integritas. Fakta soalnya pak. Kontak integritas sih lah. Direktur aja. Pengurus ya, salah satu Direktur aja. Iya, baik. Nanti aja saya nyusul di Iya. Sokopi aja sama WA temu sama nanti fakta integritas. Iya. Sokopi APK hari ini punya Pak ya. Kalau BPK bisa siapa yang ngasih keterangan? Iya kalau BPK bisa WP. Boleh boleh. Puasa masih belum ini pak. Masih Iya. belum ditanda tangan. Jadi saya belum bisa tanda tangan BA pak. Oh, Masih on the way ke dari tempat direktur. Jadi saya nominate dulu aja Pak, hari ini pak. Beda Pak. Berarti sekarang Belum ada penunjukan tuh ini. Penunjukan udah secara engagement. Hmm. Udah ditanda tangan pak, cuma belum ready diantar ke ini, diantar ke WP.
Terus saya kemarin ini dalam rangka PTSG motor ini ada beberapa yang belum diberikan ya disampaikan ke kami. Intinya sih tentang dokumen TP ya, sama tadi dia sama kasih ya TP-nya. Nanti saya mau kasih untuk pernyataan pertama. Punten, kalau yang sales kayaknya memang belum dikasih. Ya, ini motor. motor. Ini motor. Kalau yang Oh yang motor. Iya, sorry. Ini Ini motor. Oh yang motor ya. Nanti ada sih suratnya. Kalau Motor yang udah. yang salesnya ngomong belum, Iya. masih permintaan yang udah catatan rencananya hari ini mau kami berikan. Apanya? Dokumen surat permintaannya. Seperti itu. Mangga Bapak mungkin. Udah bisa ketemu lah Ibu? Silakan. Ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi Pak Reza dengar dulu Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya nih Oke. bersama teman-teman ini. Sorry kami kemarin itu karena apa? Ikut sampai jam 2 ya. Kami pulang duluan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi ya sebenarnya kita mau melanjutkan pembicaraan kita di sana sebenarnya ya, karena ini terkait dengan ya kita ngomong sales saja lah ya, Ya. biar apa. Yang sales kan kita belum naik tuh, kelas aja sih yang mau apa? Bagaimana proses bisnisnya kita belum dapat gambaran. Dan ini join audit juga dengan bea cukai ya yang sales. Iya. Dua-duanya ya? Iya. Oke. Jadi ini John, ini tahun berapa ya bentuknya Bu ya? Yang sales? 2021 Pak. 2021, berapa pas kita periksa? Oh, kita periksa enggak, tahun 2023 Pak. 2023 ya? Iya. 2021, kalau dulu langsung ya ke dealer ya? Mm-mm. Oke. Nah tujuan pembentukannya apa dulu ya? Buat lebih ke distribusinya aja sih Pak. Distribusi company. Oke, yang tadinya langsung, atau mungkin ada regulasi yang harus dipenuhi gitu dari pemerintah? Enggak ada. Enggak, memang untuk kebutuhan efisiensi Iya, aja. betul. Oke. Kemudian tugasnya apa deh? Jualan buat kendaraan untuk pasaran domestik dan after sales yang suku cadang Pak. Kalau after sales sendiri dia pasarnya domestik dan juga overseas. Oke. Jadi, Kegiatan sales marketing. oke. Jadi penjualan dan after sales spare part maksudnya. Iya, betul. Oke. Itu tugasnya dia. Betul. Oke. Nah, terus bagaimana mekanisme kerjanya dia dengan motor? Mekanisme kerja dengan motor dia, Dalam bentuk kontrak lah ya. dia pakai distribution agreement, jadi belinya beli putus ya Pak dari motor juga. Orderinnya based on order dari dealer. Jadi di mana titik ini ya? Titik penjualannya di mana? Sih mungkin ini kali Bu Meta. Jadi misalkan dealer order dulu, sebelum sales gimana cara ordernya ke motor gitu. Oh iya, jadi triggeringnya dari ordering PO dari dealer. Nanti sales akan meneruskan PO dari dealer tersebut ke SGM motor Pak. Gitu. Jadi mereka mengelola PO dari dealer-dealer. Betul. Yang tahun 2003 ada berapa dealer? Tahun 2023 saya lupa sih pastinya, tapi sekitar lebih dari 10 sih Pak. Lebih dari 10. Kalau nggak salah semua ya. Oh, itu outletnya. The outlet. Nah, kita bilang dealernya kan maintainnya as a group ya, per grupnya. Oke, 10 grup. Iya, 10 grup 10 dealer. grup. Nanti kalau wilayahnya mungkin. Nah, ya outlet kan Nanti mencakup kita lihat. penyebaran wilayahnya betul. Oke. Kemudian PO itu dikelola oleh sales. Itu kemudian nanti diteruskan ke motor begitu Betul, kira-kira. SGM motor. Oke. Nah, kemudian
dalam pemenuhan PO itu prosesnya gimana? Dalam pemenuhan PO itu ya dilihat dari ketersediaan barang di motornya. Kalau misalnya di motornya belum ada barang, nanti kita akan proses manufacturing sesuai dengan demandnya. Itu periodenya berapa lama sih? Ya, misalnya dia masukkan hari ini PO, itu biasanya dipenuhi berapa lama? Kalau available dalam waktu 2 hari setidaknya. Berarti nggak lama ya? Karena produksi kita juga sehari itu bisa sampai 2000-an ya? Kurang lebih Iya, ya, kurang Artinya lebih. itu kan harus keluar dari gudang juga kan? Iya. Itu yang dikeluar sama dia ya? Iya. Oke, per minggu ya. Per bulan apa? Per bulan. per harian, soalnya per hari ya? Ya, PO itu masuk per hari ya? Kalau PO per hari betul Pak. Enggak, produksinya kayaknya per Produksi minggu. per bulan deh. Bukan 2000 per hari. Per bulan Pak. Per bulan. Per bulan Pak. Oh iya, iya, iya. Iya, JPH per harinya 17 sampai 19 Pak. Iya, 19. Itu Iya. 19 apa tuh? 19 unit Unit per hari. Oh, iya. 19 ya? maksimum per bulannya ya kurang lebih 2000. Oke. Nah kemudian itu yang diteruskan kemudian kemana ke dealer-dealer lagi ya, ke distributor bahasa kita ya. Nah kemudian kita bisanya tuh pembayarannya berapa lama Bu ya ke mereka? Dari siapa tuh Pak? Dari sales ke motor. Itu kalau dari sales ke motor di agreement sih 60 hari ya Pak. Iya, 60 sampai 90 hari. Kalau distributor ke sales? Distributor ke sales itu kita kan dari wholesale biasanya kami punya hak untuk bisa collect day plus 1 dari invoice dibuat. Day plus 1 ya. Based on agreement-nya ya H plus 1. Jadi maksudnya begitu dikirim langsung mereka berbayar. Besoknya, habis invoice besoknya kita bisa collect uangnya dari dealer financing lewat dealer financing. Berarti sebelum barang kita kirim. Iya, bisa at the same day barang kirim juga. Proses sebelum bisa artinya paling lama 2 hari udah harus terkirim lah ya paling lama. Iya. Ini bos emang dibikin kapan? Invoice dikirim setelah DM di-create H plus 1 DM di-create. Paling maksimum H plus 1 DM dibuat. Delivery order Pak, surat jalan. Waktu kita dibiayai sama dealer. Untuk Maksudnya commissionnya berarti- iya. Bayar dulu baru Bayar dulu. baru kemudian dikirim. Iya, delivery gitu. Enggak, maksudnya kan gini nih. Oleh distributor ke dealer itu tadi kan paling lama 2 hari harus bayar. Betul. Padahal kita bayarnya ke motor tuh bisa 60 hari. Iya. 30 sampai 60. Iya kan? 30 sampai 60. Berarti kita nggak usah ada modal dong kalau begitu. Ya. Cuman itu kan kita ideal dan di agreement-nya seperti itu ya Pak. Cuman kadang case by case kami juga memberikan suatu kredit itu bisa termnya 30 hari, 60 hari. Cuman di agreement kita mentionnya karena pakai tadi fasilitas dealer financing, jadi H plus 1 dari invoice kita bisa collect uangnya. Cuman in actual tergantung dari kondisi market juga, kondisi pasar juga. Kalau misalnya kondisinya sedang ibaratnya tidak terlalu baik gitu ya Pak, ya kita akan berikan dealer kayak semacam term credit gitu, Paling jauh, paling lama 90 hari. Kalau misalnya katakanlah misalnya saya ke dealer, bapak ini mau ke dealer nih, kemudian dia istilahnya mau beli mobil dengan kredit, ya kan? Itu kan mobil dikirim tuh bukannya kalau misalnya udah selesai itu urusan kreditnya baru dia bisa dikirim mobil, harus begitu dong? Iya betul. Jadinya unitnya udah ready dulu ya, secara fisik. Betul. Tapi maksud saya gini,
urus administrasi kreditnya itu udah kelar dulu dong, baru dealer tuh bisa mesen mobil. Iya, kalau yang di sini. Ya pakai cash dulu gitu kan. Iya, artinya ya semestinya kalau masalah uang sih mestinya yang paling beruntung ya sales, mestinya ya, tapi nanti kita ada resiko. resikonya, karena walaupun kredit cash kan itu uang itu nggak ada. Terus apalagi ya tanggung jawab sales itu? Melakukan kegiatan marketing dan advertising ya Pak. Buat Seperti memasarkan. apa? Marketing activity itu bisa bikin pameran-pameran Hmm. kayak kemarin dia misalnya contohnya. Pelaksananya ya. Ada yang langsung oleh SGMW Motor, ada yang kita pakai pihak ketiga kayak agensi gitu. Sorry kok SGMW Motor, SGMW Sales Sales. yang melakukan sendiri atau lewat agensi. Cuma maksudnya kita tunjuk agensi buat koordinasi. Tapi maksudnya tuh itu tanggung jawabnya sales. Betul. Biayanya biasa. SGMW Sales Pak. Dibiayain sama dia. Iya. Kenapa ya? Karena sales itu pusatnya untuk proses penjualan kan, jadi semua selling expense termasuk marketing activity dibebankannya di sales. Kegiatan untuk sell ke promosi itu atas instruksi siapa ya? Kalau keputusan untuk bikin promosi di manajemennya sales mereka bisa decide Pak. Cuman kan kita manajemennya jadi satu ya. Iya. Maksudnya gini. Correct, yang kedua kita melakukan promosi pada entah hari tertentu lah ya, itu dasarnya apa ya, maunya siapa itu, Maksudnya kebijakan promosinya Iya, ya Pak. betul. Kebijakan promosinya pasti kita konsiderasinya lagi nggak serta merta lihat dari kondisi apa sih sales memutuskan sendiri, tapi input segala macamnya kita lihat dari dapat inputan dari dealer dan juga lihat kondisi market seperti apa, competitiveness-nya seperti apa. Baru itulah salah faktor-faktor yang membuat atau decide untuk si promosi. Oke. Jadi setiap aktivitas promosi itu dasarnya apa ya? Apakah misalnya ada instruksi misalnya dari motor atau atasnya motor lagi? Enggak. Semua sales Pak. Maunya sales. Iya. Dengan faktor-faktor tadi, nilai input dan juga kondisi pasar. Biasanya kegiatannya apa ya? Seperti itu. Kalau promosi kayak tadi sih Bapak, promosi marketing activity itu bentukannya yang lebih ke pameran atau misalnya kita pasang-pasang billboard seperti itu, terus iklan, terus support dealer buat bangun outletnya seperti itu, dan juga ya bagian-bagian dari harga seperti ngasih diskon. Oh, termasuk kegiatan diskon juga. Betul. Ya nanti ada ini Pak, dari sales ke dealer tuh ada diskon Pak. Di faktor juga ada untuk yang ini ya, untuk yang chief dealer ya Pak. Itu salah satu bentuk ininya sih, untuk dia Itu ngasih. dealer tertentu berikan sih kalau misalnya dia mencapai Ini terlalu Kalau dia berapa banyak gitu ya promosi gue sekali gitu ya? 100 ini Mas Rio. SPT. Kita ada laporan konten. Ada laporan konten. bukan Kalau Sales ada ya, bisa. Ya, betul. Oh itu termasuk sama iya. Ini sih masuknya. 100-an Pak.
miliar untuk promosi. Ini kan termasuk promosi juga yang diskon segala macam. Kalau pemasaran di sekitar 20 miliar. Iya. Pemasaran Ya pemasaran kayak marketing, marketing gitu Pak. Jadi kalau digabung ya sekitar 150-an lah. Oke. Terus selanjutnya Bu ya. Jadi tadi tugasnya si sales ini itu adalah pertama tadi Ibu bilang itu mengumpulkan yang namanya purchase order ya untuk dikelola dan nanti terus motor kan gitu ya. Kemudian yang kedua dia melakukan kegiatan promosi kan gitu. Nah kemudian yang katanya apa? Enggak ada sih Pak. Cuma dua aja. Paling ini ya handle waranti ya. Handle waranti. Iya. Waranti kalau dari dia. Oke. Jadi pasca penjualan tadi dikelola ya. Betul. Karena kan kalau waranti tidak terlepas dari penjualan ya Pak. Jadi penjualan mobil udah pasti attach dengan warantinya gitu. Dealer atau customer ada waranti itu yang proses SDM. Kalau tanggung jawab daripada mengirim barang itu siapa ya? SDM sales. Sampai ke lokasi? Sampai ke lokasi order. Jadi kan nanti ordernya berdasarkan dealer outlet ya. Oke. Misalnya tadi ada 150 outlet, dealer contoh misalnya di lokasi barat sini di Sumberkon, dia yang ordering, placement order, tanggung jawab kita ordering sampai situ, sampai dealer tempat ordernya siapa. Itu tanggung jawabnya sales. Salah. Begitu sampai luar kota juga tanggung jawab dia. Betul. Itu biaya di dia. Betul. Berarti memang istilah itu mobil itu kan platform gudangnya si outlet. Iya. Berarti itu harga beda dong kalau misalnya di sini sama di Sulawesi beda ya. Iya. Karena faktor Karena faktor freight. tadi ya. Nah, dalam kontrak itu margin yang diberikan oleh motor itu berapa ya? Di range 11 sampai 12 sih Pak. 11 sampai 12%. 12% ya. Dari motor ke sales gitu ya. Tapi kalau tadi untuk katanya ada diskon tadi itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab sales. Tanggung jawab sales lagi. Bisa nggak dijelaskan Bu? Kenapa ya? Angka 11-12% itu ada Iya. Dari si kelompok 11 sampai 12%. Oh, ada studinya. Iya. Paling ada studinya sih Pak itu terkait di amslengnya sih. Iya. Kita mesti meet 11-12%. Ya, artinya begini, kan pasti ada hitungannya kan dari kedua pihak. Kenapa muncul angka 11 sampai 12%? Artinya kan istilahnya itu sebetulnya buat kita itu aja cukup. Itu kan kipi yang disebut dengan apa istilah itu yang disebut dengan lawannya cost itu apa sih? Cost Profit margin. SAT. ya betul, SMP. Kayak maksudnya ke samping ya ini yang 11-12 ini itu ada hitungannya gitu. Kenapa muncul di atas 11-12? Ini ya. Jadi Itu pasti ada hitungannya tuh. Penjualnya net betul. Net Di kan? sini net betul. Yang di margin net juga kan?
Gross. 200.000. Oh. Berarti kalau 11% itu adalah ini beban pokok penjualan ini itu ibu plus dibandingkan dengan penjualan ini. Enggak harusnya laba kotornya ya Pak. Berapa Nanti tuh? ada Berapa salahnya sosnya. tuh? Kan di Oh, atasnya ada. net sales. Ada Enggak, lagi. itu Oh, enggak ada itu. ini ya. Di Di keterangan 14 itu enggak ada. Catatan 4. 14 itu ada. Ada sih. Untuk mendapatkan net sales ya. Oke. Tapi itu kapan nanti ya Bu? Nanti ada ini. Gimana? Yang Gimana kok dapat dalam ceritanya Ya. kenapa itu 11-12? Tapi 24 ini Oh, 12. per situ ada diskon. Satu lagi. Nanti coba saya hmm, si sampai 12%-nya. Apaan selainnya? Oh, keluar potongan harga suku cadang. dikit kalau ada. Kita Keluar potongan harga. Kalau begitu berdasarkan aktivitas yang Ibu tadi bilang, kira-kira apa yang dari biaya daripada Resiko. Iya Pak. resikonya kan nggak ada ya? Iya, cuman maksudnya di si operating expense-nya Marketingnya fix Bu. marketingnya dia Enggak, cenderung tadi kan kata ibu mengikuti pasar. iya, cuman kan bedanya gini Pak, bukan berdasarkan pasar loyo kita jadi ikutan lebih sedikit dan marketingnya justru harus makin gencar ketika pasarnya makin drop gitu. Justru kayak kebalikannya kalau si kegiatan marketing dan juga Kalau menurut Ibu advertising. promosi dan marketing ini kenapa menjadi bebannya dia? Oke. Sebenarnya kan artinya dia banyaknya penjualan atau enggaknya kan tergantung mereknya juga. Bener ya? Tapi merek yang menjadi bagus atau enggak tanggung jawab satu merek. Merek ini tahu Gendung lah, ya. Bangun ini sederhana. Supaya gedung ini banyak. bisa digunakan dan menghasilkan return. Ini kan harus di make up terus nih gedung ini. Bila perlu dibangun gitu kan, bila perlu direnovasi, bila perlu dibikin bagaimana supaya menarik terus kan begitu ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh yang bukan pemiliknya dia, kalau menurut ini Bang, pasti opsinya. Katakanlah misalnya yang punya gedung bawa ini, yang gedung bawa ini, boleh lo pakai katanya ke sini. Artinya kan si salesnya tadi bisa menjual, bukan yang punya kan gitu kan. Termasuk di situ misalnya motor juga. Tapi supaya ini bagus, gedung ini kita make up lah, kita bikin bagus lah, kita promotkan gitu. Tapi bapak ini yang istilahnya yang si pengguna gedung nih, yang melakukan make up itu, yang bisa jadi yang mendapatkan manfaat daripada properti itu ya secara langsung ya bukan dia yang menjadi mengeluarkan dia bapak ini kan yang punya. Artinya kalau sales itu ya bisa juga nanti diganti dan itu nggak ada soal hukum itu dia. Untuk ke Indonesia, dia datang di sini ternyata kan ada motor, ada sales nih Pak. Nah, tadi kalau kita ngomongin Wuling sebagai IP, ketika dia datang ke Indonesia di motor, ketika motor membuat assembling sebagai mobil, si IP ini udah dibayar nih Pak royaltinya Pak. Gitu. oleh motor. Motor. Motor jadi mobil, ketika udah tugas fungsinya pindah ke sales untuk menjual, makanya si sales ketika dia mempunyai fungsi untuk menjual, maka kita berpikiran bahwa untuk biaya mengiklankan segala macam ada di sales gitu Pak. Jadi kalau kita ngomongin
Wuling itu sebagai brand IP, kita setuju Pak, royaltinya udah kita tunaikan di motor ketika dia mengassembling dalam bentuk mobil ini gitu Pak. Gitu. Jadi sales nggak ada bayar royalti. Royalti di motor. Nah ini ketika udah jadi mobil kan kita beli jual beli khusus ya. Nah di sini ya udah ini karena tugasnya sales untuk biar bikin laku Pak, ya itu makanya adanya di sini. Sekarang motor udah bayar Royalti Iya. di royalti. Itu betul itu. Tapi kan nggak bisa membayarkan di sini. Emang nggak ada ya. Nggak ada Sales brandingnya, ya branding yang dimaksud tuh lebih ke aktivitas Iklan. marketing aja, periklanan gitu Pak. Kita sebutnya bahasanya tuh branding, Branding. gitu ya. Bukan real. Kalau dia sifatnya adalah untuk aktivitas distribusi, Ya. boleh. Iya itu Pak. Tapi kalau sifatnya dia itu adalah promosi, harus bedakan ya. Kalau sifatnya itu dia kegiatan untuk distribusi, ya boleh dong, memang itu kegiatannya dia. Ya. Gitu. Tapi kalau sifatnya dia pengeluaran adalah untuk terkait dengan branding, seperti promosi, iklan, itu jangan menjadi beban dari si sales dong. Tapi kalau menurut prinsipal Pak ya. Pasien misalkan kayak gitu Pak, misalkan nih Pak, ini biar kita juga tahu juga. Kalau misalkan menurut pasien iklan berarti harusnya adanya di motor gitu, bebannya. Dong, yang punya Pusatnya. Di luar Pak. Iya. Walaupun di sini kita udah tunaikan misalkan kayak tadi gitu, itu udah bayar. Dia harus reimburse dong. Sembilan dia. Iya, kalau enggak ya modal dong dia nanti suruh promosikan terus bikin dong kegiatan promosi katanya kan. Yang dapat nama sana. Yang dapat apa sama yang belum nanti. Site tadi. Ya kan gitu. Soalnya kayak misalkan Aqua nih, Danone gitu. Ini Danone Iya. produknya. Ya dia pasti adanya di Aqua sini gitu. Produk Danone. Nggak mungkin kan Danone luar yang dia di sini. Tergantung Pak, ini tergantung pasar gimana. Kalau di Prancis kan yang punya Danone, atau di sini. Setahu saya Aqua ini dibeli udah oleh Danone sudah dia itu sudah punya brand di Aqua. Nah, Wuling. Berbeda. Kalau ini kan Pak, memang sama yang punya. Iya, betul beda. Ini aslinya Aqua. Ini aslinya Aqua beda. Beda sama Danone. Setelah dia terkenal dari Aqua, dia beli sama Danone. Iya maksudnya Bapak konteksnya kalau brand luar dibawa ke dalam tetap harus yang luar itu ya Pak? Mungkin maksudnya gini sih, lebih kepada siapa yang mendapatkan manfaat Manfaat dari itu Pak. pengiklanan merek itu. Penerapannya di mana? Branding tadi ya. Jadi, ketika orang tahu link, orang pengen beli mobil link, pada akhirnya yang diuntungkan kan tentunya Seperti Nike misalnya Pak. Nike kan, Nike Amerika, iya Pak. Di sini banyak pabrik yang bikin sepatu Nike kan. Banyak. Tapi saya ada perjanjian sama Wuling sana gak? Misalkan berapa persen dari Berarti saya cek ya Pak. Cuma Sales. yang cover itu saat ini ya si royalty aja sih yang saya tahu. itu kan motor ya? Iya yang Maksud saya kalau dari sales sales nanti saya cek dulu. kalau royalti kan justru kita bayar sana Betul, kan. betul. Iya, maksudnya pasien itu justru yang kita biayakan di sini diganti gitu ya Pak. Tapi kan itu sama yang sama. Sebagai Sama bentuk yang bahwa punya. dia mendapatkan manfaat dari branding. Ya, ya. Kebalikan gitu. Royalti mungkin kita bayar ke mereka karena kita bisa berusaha dengan brand-brand. Itu nanti dia. Sekarang dia kalau misalnya contoh sama sales ini cor-coran karena kebutuhan dia memang ingin benar-benar mau meningkatkan ini apa namanya tuh nilai wulung di Indonesia misalnya. Ya. Nah kemudian nanti kemudian dia mau sama sales pas ya tempat. Bukan maunya sales loh itu bukan aktif. Kalau dia pelaksananya oke ya. Misalnya pelaksananya dia, misalnya dia melakukan seperti yang bilang tadi dia melakukan Yes. ya dia melakukan misalnya pameran segala macam ya karena dia memang distributor kita dia yang tahu lapangan ya dia silakan tapi kan atas biayanya jangan menjadi beban secara entitas dari bebannya dia. Maaf Pak,
meskipun misalnya si sales ini generating revenue dari situ kan, meskipun misalnya iklannya ditujukan adalah supaya dapat volume kan, jadi customer mau beli gitu kan, belinya ke si sales gitu. Sekarang kita ngomong film ya. Bisa jadi nanti peningkatan kan tadi ibu dikasih misalnya remunerasi 10% atau 11% tadi ya. Oke. Oke. Pasti nanti nggak jatuhnya masuk akal, nggak masuk akal kalau ibu nanggung itu. Kalau remunerasi ibu misalnya cuma dikasih misalnya 10%, tapi nanti ibu dikasih minta dodoran loh bikin iklan, dan bisa jadi nanti iklannya bisa ratusan miliar jatuhnya. Ya kan Bu ya? Padahal ibu cuma mendapatkan peningkatan itu, remunerasi itu, katakan meningkat, tapi dengan meningkatnya penjualan, aktivitas ibu kan naik juga. Paham nggak maksudnya? Padahal ibu mengeluarkan biaya itu sama sekali nggak inherent dengan totally kalau ibu mengeluarkan misalnya biaya promosi yang besar. Nah, bisa dipahami nggak yang saya maksudkan? Iya. Karena gini, orang distributor itu penghasilannya dari mana sih? Dari aktivitasnya dia. Ya, artinya kalau misalnya sedikit volume, aktivitasnya dikit, ya tetap dia tetap pasti dapat margin. Hanya saja kecil, kan gitu ya. Karena risikonya memang sebesar aktivitasnya dia. Nggak ada risiko dia harus melakukan iklan, itu nggak ada. Karena iklan itu nantinya nggak proporsional dari penghasilannya dia. Nah, bisa dipaham nggak sih nggak sama maksudnya itu? Iya, cuma khawatirnya jadi biasa aja supaya jadi seolah-olah kita jadi kayak representatif office gitu Pak. Kalau cuma kita iklan harus reimburse gitu misalnya gitu. Itu Sebenarnya dasarnya Bapak mau bangkit di situ kita ngomong promosi ya. Ya. Kan dari sisi akuntansi saja misalnya pengelola itu kan harus bisa kita lihat ya dari sisi penjualannya nantinya kan gitu kan. Karena kan aktivitas kita memang sebagai sales, sebagai distributor kan. Paham nggak maksudnya? Mungkin jadi biasanya karena kita dianggapnya distributor murni gitu. Kalau distributor murni kan ngalirin aja, jadi pasti kan anggapannya kita cuma aktivitas ngalirin sementara kan Sebetulnya itu memang kita terus murni, ya memang itu kegiatan kita. kita walaupun kita nggak Iya dong. bertanggung Kalau Bapak misalnya melakukan aktivitas promosi, aktivitasnya loh ya, bukan biayanya ya. Yang melakukan misalnya, katakan ibu misalnya di daerah sana ibu pasang macam-macam lah, atau mungkin ibu mau bikin pameran lah di daerah, boleh-boleh aja mungkin kita sama dengan si dealer mungkin ya. Iya. Sangat boleh. Jadi kita ngomong biaya nih, biayanya beban siapa sih ini gitu? Bebannya bukan bebannya itu dong. Tapi kalau kegiatannya itu kegiatan yang terkait dengan distribusi, memang itu kan pakem jadi tugasnya ibu kan itu distribusikan sebetulnya kan? Iya kan? kayak Toyota, Honda gitu juga tuh kayak di iklan kayak Toyota, Honda mereka iklan juga harus yang di luar juga kan yang Semestinya begitu, apalagi kan kita biar royalti kan terkait dengan merek ya. iya maksudnya kalau Katakan misalnya kalau dia terkait dengan Toyotanya, ya mestinya iya. Tapi kalau terkait dengan Astranya, kalau Astra kan dia punya, yang sini yang punya. Dia mau bedain mana Astranya apa Toyotanya? Toyotanya ya. Ya kalau Toyotanya aja dong, bukan punya dia itu mereknya. Karena yang jual produknya itu ya. Ya maksudnya Passion yang diuntungkan tuh bukan Toyota Indonesia, Toyota anak gitu. Aslinya dia berasal dari mana sih? Jadi muaranya gitu, manfaat dari branding itu. Ya memang kegiatan kita kalau yang benar itu tadi Pak ya, mendistribusikan barang dari sini sampai ke dealer, ke
sebenarnya itu kan tugas sama kita kan ya, dan juga mengumpulkan dari PO dari dealer ya, sebetulnya itu ya, dan untuk itu kita dibayar kan gitu kan, kayak gitu nggak Pak? Kalau bayar yang kita bayar ke headquarter apa aja? Yang sales? Enggak ada. Nggak ada. Ya kayaknya dengan motor ya. Motor tadi pun kayaknya itu tadi Bu ya, royalty ya. Iya. Royalty-nya atas mereknya atau atas know-how-nya? Atas apa Mbak? Know-how brand kan biasanya terbagi dua tuh Bu. Jadi kalau yang know-how itu Patennya biasanya. Mereknya, rulingnya. resepnya apa, kalau yang brand itu logo, Pemain violin itu. nama. Kalau know-how tuh Prosesnya Semuanya kan ya? ya teknikal. tekniknya Technical, bagaimana dia ya, technical membuat agreement Pak. Jadi menjadi mobil ya. Sertifikatnya dinilai aja. Kan biasanya ada dua, misalkan target logo juga ada, know juga ada. ada sendiri-sendiri, ada yang satu tapi di situ ditulis sekian untuk technical, sekian untuk brand, macam-macam. Kan mungkin ibu kan mesinnya juga dari mereka, mungkin ya, mesin itunya, mesin pabriknya bukan mesin mobilnya. Mesin Mesin pabrik. materi menjadi ngerakit, kan kita ngerakit semua itu kan Dari itu. iya, jadi mulai dari assembly sampai jadi mobil itu kan ada semua proses tuh, dan itu teknologi kan. Nah bagaimana supaya teknologi ini bisa dilaksanakan oleh motor, kan ada istilahnya itu apa istilahnya supaya dia itu bisa beroperasi semua gitu, sesuai dengan yang kita mau. Modul, Modul, benar, sesuai modul ya? kayak modul. Modul Ya tunjuknya lah kira-kira gitu. Akhirnya kita harus bayar lah. Boleh itu. Kalau kan itu nggak bisa berfungsi dong, karena kita mau kan. Tinggal Soal kewajaran ya. Sebenarnya sih sales tuh lebih pusatnya untuk jualan untuk si produk yang bikin aku sih. Iya, tadi seperti yang saya bilang bahwa yang jualan pasti akan terikat dengan expenses marketing segala macam. Jadi bukan sebagai pass-through aja, justru ujung tombaknya si SBM motor itu ada di Nah, berarti antara begini Pak, antara biaya itu diganti atau remunerasinya ditambah karena dia menanggung resiko warranty, menanggung bahwa dia harus menaikkan brand. Kalau dia misalnya berfungsi sebagai marketing, nah, cuma nanti kita harus marketing itu apa? Kan kadang-kadang orang kadang-kadang nggak bisa bedakan juga kadang-kadang ya antara marketing dan promosi ya. Fungsi marketing itu yang kalau kemudian ada lagi dengan fungsi promosi kan gitu ya. Nah, nanti coba kita lihat yang mana yang fungsi marketing, mana yang fungsi promosi. Kalau marketing itu kadang-kadang bagaimana untuk mendapatkan pelanggan kan gitu kan. Ya. Sedangkan promosi itu adalah bagaimana kita memperkuat merek. Kan berbeda. Iya, itu bedanya. Iya. Jadi mana yang impact langsung ke sales, mana yang sebenarnya nggak cuma sales, malah justru besaran sana yang dapat manfaat. Jadi kata-katanya juga ini ya. Iya. Jadi coba nanti kita lihat. Ya, tapi kalau iklan udah jelas itu kan kemana? Iklan lah misalnya, itu kemana? Dapatkan kemana? Jadi, tapi semestinya marketing itu mestinya dalam pikiran saya karena itu punya distributor.